Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami mahasiswa Universitas Gadjah Mada ingin mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi kami mengenai rangkaian hiasan menggunakan LED dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Baik, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Fauzan Randi Wijanarko dengan NIM 1833019 dan teman saya Abah Fauzi Amin dengan NIM 18330062. Baik, di sini kami membuat aplikasi ini adalah dengan tujuan untuk memenuhi tugas praktikum metode numerik yang dibimbing oleh Ibu Marlin, dosen pengampu Universitas Gadjah Mada. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Mas Praba, mohon ditampilkan. Screen. Ya, pertama-tama terlebih dahulu kami jelaskan latar belakang pembuatan aplikasi rangkaian hiasan menggunakan LED dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi yang telah kita ketahui, lampu LED yang menjadi hiasan pada malam hari itu akan dibuat oleh suatu pabrik. Akan tetapi sebelum pembuatannya akan terlebih dahulu melakukan perhitungan estimasi berapa banyak produk-produk yang dapat dibuat dengan bahan yang ada. Jadi tujuannya adalah untuk membuat perencanaan hiasan LED pada skala rumah perumahan. Dengan adanya proyek ini, diharapkan seseorang yang hendak membuat perencanaan produksi hiasan LED dalam jumlah banyak dapat memperkirakan bahan-bahan yang dapat dibutuhkan. Next. Ya, mungkin di sini seperti dicontohkan yang di bahan yang dibutuhkan ada adapter listrik, kemudian ada lampu LED gulungan, dan ada juga kawat gulungan. Nah, produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik ini kita ambil 3 contoh. Yang pertama ada tabung. Hiasan tabung ini biasanya ditempatkan pada meja-meja. Kemudian ada lampu nanas dan juga ada hiasan tirai. Untuk contoh kasus metode eliminasi Gauss-Jordan ini sendiri, kita akan langsung saja masuk menuju demo programnya yang akan dibawakan oleh teman saya, Mas Praba. Silakan. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Baik, akan saya share untuk aplikasinya. Ya, tampilannya seperti ini ya untuk halaman pertama. Jadi kita tidak menggunakan login dikarenakan ini adalah fitur. Jadi fitur itu kan setiap orang bisa memakai ya. Kita tidak menyimpan database, tidak menyimpan data apapun. Jadi setiap orang bisa menggunakan aplikasi ini dengan harapan ini bisa membantu pekerjaan seseorang dalam membuat suatu perencanaan atau perkiraan kebutuhan. Nah, langsung saja untuk komponen yang ada di sini yaitu tadi seperti yang sudah dijelaskan, produk 1 itu untuk lampu tabung, produk 2 itu untuk tirai, produk 3 untuk lampu nanas. Nah, ini di sini untuk yang ke bawah ini adalah bahan-bahan yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu tadi ada adapter, dan ini jumlah dari apa tuh namanya tadi gulungan LED ya, gulungan LED. Dan yang terakhir itu adalah kawat. Ya, untuk pengisiannya bisa dibantu Mas Fauzan untuk pengisiannya biar sesuai dengan presentasi. Baik, Mas Praba, yang pertama ada produk pertama adalah tabung dengan adapternya 2. Kedua, Kemudian ada lampu LED-nya 2 juga, 2 meter. dua, Kemudian ada kawat 4 meter. 4 meter. Oke, selanjutnya produk kedua. Produk keduanya ada tirai dengan adapter 10 biji. 10, ya. Kemudian LED-nya ada 20. 20, ya. Kemudian kawatnya ada 25. Oke, 25 ya. Terakhir, Produk 3 ada produk nanas dengan adapter 2. 2 LED-nya ada 6 meter. meter. Kawatnya ada 8 meter. Untuk jumlahnya Mas, untuk persediaannya Persediaan adapter ada 4.000. 4.000, oke. LED-nya ada 6.000.
Oke. Dan yang terakhir ada kalah dengan jumlah 10.000. Nah, ini untuk outputnya seperti ini ya. Jadi kita langsung aja menjelaskan bahwa X0 itu untuk produk pertama, yaitu tadi lampu tabung, itu sejumlah 1.500 produk, 1.500 unit. Nah, yang kedua itu ada tadi produk berupa tirai, lampu LED hiasan berbentuk tirai. Yaitu di sini menurut perhitungan sistem persamaan linear Gauss-Jordan, dia dinilai 0. Jadi kita tidak memproduksi lampu tirai, hiasan tirai. Nah, yang terakhir itu yaitu tadi berupa lampu nanas. Lampu nanas yaitu akan memproduksi 500 buah. Nah, ini sebelumnya sudah sempat kita hitung dulu dengan metode manual secara matematika. Nah, itu kurang lebih hasilnya seperti ini. Apakah sama seperti itu, Mas Fauzan? Untuk hasilnya metode eliminasi Gauss-Jordan dengan perhitungan manual dapat disimpulkan pada X1-nya ada 1.500, ya, kemudian X2 ada 0, dan X3 ada 500. Oke, sudah sama ya berarti, Mas Fauzan. Oke, jadi aplikasinya sudah bisa digunakan dan harapannya bisa berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ingin menerapkan sistem yang sesuai dengan sistem yang kita buat. Oke, untuk halaman lain yaitu seperti panduan. Panduannya ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kita jelaskan tadi. Jadi untuk bentuk dokumen saja. Lalu yang terakhir ada about. Ini di sini saya dan Fauzan ingin berterima kasih pada Bu Yumarlin karena sudah memberikan kami ilmu mengenai sistem persamaan eliminasi atau di mata kuliah metode numerik. Hingga saat ini kita sudah bisa membuat aplikasi untuk membuat eliminasi Gauss-Jordan. Untuk halamannya bisa dibuka di rajan.gorikreatif.id. Ini sudah bisa dibuka oleh siapapun dan silahkan jika ada yang ingin memanfaatkannya bisa langsung digunakan. Menjelaskan mengenai codingannya. Ya, di sini ada 3 file yang berperan pada perhitungan sistem persamaan linear Gauss-Jordan, yaitu main APL, atau kalau yang sudah dikompil itu ini masih draft ya, ini namanya main APL. Kalau di filenya yang asli itu sudah masuk ke ini. Kalau ada hasil ini yang akan menghitung nilainya, dan yang terakhir ada output. Output itu yang nanti akan menampilkan hasilnya. Jadi dimulai dari main APL atau indeksnya itu dia akan membaca berdasarkan data yang sudah diinputkan. Ya, kita sudah tahu kalau misalnya yang tadi dijelaskan, diinputkan, yaitu nilai-nilainya ya. Dan dilihat seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilannya kan ini datanya nanti akan dimasukkan ke dalam main APL-nya tadi itu. Lalu dimasukkan datanya, kembali ke codingnya. Nah, nanti ini semua nih pada codingan ini. Jadi ini akan berdasarkan itu ya, apa namanya, jumlah masing-masing persamaannya. Nah, itu nanti akan diproses ke dalam fungsi di dalam hasil. Nah, ini kalau ini untuk pemanggilannya. Jadi untuk fungsi-fungsinya ini duanya ada, semuanya ini ada. Jadi ini untuk kita, ini kan yang udah jadi ya, ini udah hasil akhir ya. Jadi urut dibuat sessionnya dulu berdasarkan tadi data yang sudah diinputkan di main APL. Lalu selanjutnya akan dibuatkan array. Nah, ini array-nya berdasarkan yang tadi. Lalu akan membuat matrik. Matriknya itu ya nanti dimulai dari yang pertama itu matrik pertama seperti yang
Nah, matriknya seperti ini ya. Ini nanti matriknya kalau misalnya dijabarkan akan seperti ini. Jadi dibuatkan matrik seperti yang di coding tadi. Jadi yang dibuatkan baru yang ininya saja. Satu. Lalu selanjutnya untuk codingannya kembali ke habis setelah matrik, itu akan dirubah. Nah, ini proses yang akan menentukan hasil akhirnya. Diubah ini, nah di bagian bawah ini akan membaca setiap persamaan yang ada. Jadi ini akan berjalan berdasarkan jumlah matrik. Nah, kalau yang kita buat itu kan matrik 3x3. Nah, ini juga berarti dia akan berjalan sampai jumlah persamaan antara lain sampai kurang dari nilai 3. Ini dimulainya dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2. Jadi prosesnya 3 kali dari 0 sampai 2. Nah, itu akan membuat suatu perhitungan sendiri. Jadi setiap prosesnya itu ada 2 kali ya. Jadi kalau misalnya ya langsung misalnya yang dijadikan itu di baris pertama, nanti kan baris kedua, ketiga yang dihitung ya. Terus seterusnya kalau baris kedua nanti baris yang 1 dan 3-nya yang akan dihitung. Itu akan kan itu ada 2 kali proses ya. Itu kan dan jadi suatu kesamaan, jadi pola. Itu akan diulang-ulang terus hingga nanti hasilnya akan ditampilkan pada matrik. Jadi itu ada kayak ketentuannya. Pokoknya nanti nilainya sudah sampai 0, nah itu setiap kolom itu kan nanti dibacanya per kolom. Per kolom selesai, per kolom ganti kolom, per kolomnya selesai, kolom terakhir gitu. Lalu udah ada proses yang pengubahan, udah dapat datanya nih, langsung dibuat kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu bikin berupa apa namanya datanya yang tadi. Jadi per itemnya ya, per variabelnya datanya akan dimasukkan berdasarkan jumlah persamaan yang sebelumnya sudah diproses oleh fungsi ubah. Lalu setelah selesai, hanya ada proses pencetakan ya. Ini nanti langsung cetak hingga akhirnya dikeluarkan pada output. Nah, di output ini nanti pemanggilannya langsung PHP include. Jadi kita masukkan prosesnya di dalam PHP-nya. Sehingga hasilnya akan membuat nilai yang menjadi hasil akhir. Baik, terima kasih Mas Praba untuk demo programnya. Jadi di sini kami dengan sadar bahwa program atau aplikasi yang kami buat ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kami sangat berterima kasih jika teman-teman meninggalkan sebuah kritik dan sarannya untuk mempersempurnakan aplikasi yang kami buat ini. Untuk kritik dan sarannya terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.